Aku masih ingat jelas bagaimana semuanya bermula. Malam itu, aku sedang membersihkan ruang tengah ketika tiba-tiba seorang pelayan senior memanggilku dengan wajah tegang. Aisyah, Syekh Abdul Rahman ingin bertemu denganmu. Sekarang. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Sebagai seorang TKW di rumah ini, aku jarang berurusan langsung dengan majikan. Biasanya, aku hanya merawat Tuan Khalid, putra mereka yang lumpuh setelah kecelakaan beberapa tahun lalu. Dengan hati yang berdebar, aku melangkah menuju ruang kerja majikanku, tak menyangka bahwa hidupku akan berubah drastis dalam hitungan menit. Saat aku masuk ke dalam ruangan yang megah itu, Syekh Abdul Rahman duduk dengan tatapan tajam, sementara di sampingnya berdiri istri dan beberapa kerabatnya. Wajah mereka serius, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Aisyah, suara Syekh terdengar berat dan tegas. Aku ingin kau menikah dengan putraku, Khalid. Aku terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Apa maksudnya, Syekh? Suaraku bergetar, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Aku tidak suka mengulang perintahku, katanya dingin. Khalid membutuhkan seorang istri. Aku telah memilihmu. Hatiku mencelos. Memilihku? Aku hanyalah seorang perawat, seorang pekerja yang datang jauh-jauh dari Indonesia untuk mencari nafkah. Bukan seorang wanita yang pantas masuk ke dalam keluarga terpandang ini. Aku menggeleng, mencoba mencari keberanian untuk menolak, tetapi kemudian suara istrinya menyela, kau harus merasa terhormat, Aisyah. Seorang wanita sepertimu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Aku merasakan tubuhku melemah. Aku ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Aku tidak mencintai Khalid, dan yang lebih mengerikan lagi, Khalid bahkan tidak menginginkanku. Aku tahu betul bahwa selama ini ia bersikap dingin dan kasar terhadapku. Lalu mengapa aku harus menikah dengannya? Tapi saat aku mencoba mengutarakan penolakanku, Syekh Abdul Rahman menatapku tajam. Jika kau menolak, kau bisa pergi dari rumah ini malam ini juga. Tanpa uang. Tanpa rekomendasi. Ancaman itu menamparku keras. Aku tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan baru di negeri asing ini. Jika aku diusir, aku tidak akan punya tempat untuk berlindung. Mataku mulai memanas. Apakah aku benar-benar tidak punya pilihan? Aku memikirkan keluargaku di kampung halaman. Aku adalah satu-satunya harapan mereka. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, bagaimana aku bisa mengirim uang untuk ibu dan adik-adikku? Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Aku ingin berontak, tetapi keadaanku tidak memihakku. Dengan napas tersengal, aku akhirnya bertanya dengan suara lirih, kenapa harus aku, Syekh? Khalid bahkan tidak menyukaiku. Seketika ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Syekh Abdul Rahman menghela napas panjang sebelum berkata, itu bukan urusanmu. Yang perlu kau tahu, ini adalah keputusan terbaik. Aku merasakan sesuatu yang janggal dalam nada bicaranya. Seakan-akan ada alasan lain di balik pernikahan ini. Namun, aku tidak diberi waktu untuk mencari tahu. Pernikahan akan diadakan dalam 3 hari, katanya dengan nada perintah. Bersiaplah. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Pernikahan ini bukan takdir, melainkan jerat yang mengikatku semakin erat. Aku ingin lari, ingin menangis, tetapi aku tahu tak ada jalan keluar. Dalam 3 hari, aku akan menjadi istri pria yang bahkan tak pernah tersenyum padaku. Aku tidak tahu apakah ini awal dari kehidupan baru, atau awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih gading yang tidak pernah aku impikan sebelumnya. Gaun ini mahal, elegan, dan menjadikanku terlihat seperti seorang putri. Tetapi di balik semua itu, hatiku kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada debaran cinta seperti yang seharusnya dirasakan seorang pengantin. Yang ada hanyalah ketakutan yang mencengkeram jiwaku. Aku akan menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak mau menatapku. Seorang pria yang, menurut gosip para pelayan, lebih memilih mati daripada harus menikahi wanita pilihan ayahnya. Saat aku melangkah menuju aula besar rumah keluarga Syekh Abdul Rahman, langkahku terasa berat. Di sana, para tamu duduk dalam keheningan yang terasa asing. Ini bukan pernikahan yang dirayakan dengan sukacita, melainkan hanya formalitas yang harus diselesaikan. Aku menatap Khalid yang duduk di atas kursi rodanya, mengenakan jubah putih. Wajahnya begitu dingin, tanpa ekspresi,
Seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tidak berarti baginya. Tidak ada sorot mata hangat, tidak ada kebahagiaan di sana. Ia tidak melihatku sebagai calon istri, melainkan sebagai hukuman yang harus ia terima. Saat ijab kabul berlangsung, hatiku terasa mencelos. Suara Khalid terdengar datar, tanpa keraguan, seolah ia hanya ingin segera mengakhiri semuanya. Aku menggigit bibir, menahan rasa perih di dadaku. Seandainya aku punya pilihan, aku tidak akan berada di sini. Tetapi kenyataannya, aku tidak memiliki kuasa atas hidupku sendiri. Dan saat kalimat terakhir diucapkan, statusku resmi berubah. Aku kini adalah istri dari pria yang bahkan tak ingin menyentuhku. Setelah prosesi usai, para tamu dengan cepat membubarkan diri. Tidak ada pesta megah, tidak ada perayaan meriah. Hanya formalitas yang selesai begitu saja. Aku dibawa ke kamar yang sudah dipersiapkan untuk kami. Tetapi sesampainya di sana, Khalid langsung memutar kursi rodanya, membelakangiku. Dengar baik-baik, katanya dengan suara dingin, tanpa sedikit pun menoleh. Aku tidak menginginkan pernikahan ini. Aku tidak mencintaimu, dan aku tidak akan pernah mencintaimu. Jangan berharap apapun dariku. Kata-katanya menghantamku seperti pecahan kaca. Aku sudah tahu bahwa ia tidak menyukaiku, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya tetap membuat hatiku nyeri. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku juga tidak pernah menginginkan ini, jawabku lirih, meski aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku hanyalah seorang wanita yang dijebak dalam permainan keluarga mereka. Khalid tertawa kecil, tetapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh kepahitan. Bagus, katanya singkat. Maka kita bisa menjalani pernikahan ini tanpa harus berpura-pura. Setelah itu, ia langsung memutar kursinya dan masuk ke kamar pribadinya, meninggalkanku sendiri di ruangan besar yang terasa begitu asing dan dingin. Aku berdiri di sana, menatap gaun pengantinku yang kini terasa seperti belenggu. Malam pertama kami bukanlah malam yang penuh kehangatan atau romansa. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata manis. Hanya ada kesunyian yang menyiksa. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk tubuhku sendiri. Perasaan sepi dan hampa merayap dalam dadaku. Aku menikah, tetapi aku tetap merasa sendirian. Seolah-olah aku hanyalah boneka yang ditempatkan dalam sebuah rumah megah tanpa jiwa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku kini terperangkap dalam kehidupan yang bukan pilihanku. Dan di dalam ruangan yang sunyi itu, aku hanya bisa berdoa agar takdir tidak terlalu kejam padaku. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Khalid tetap dingin, seolah-olah aku tidak pernah ada. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapannya, tetapi ia bahkan tidak pernah menyentuhnya. Setiap kali aku mencoba berbicara, ia hanya menjawab dengan satu atau dua kata, lalu memutar kursi rodanya, meninggalkanku dalam kesendirian. Aku merasa seperti bayangan di rumah ini, ada, tapi tak diinginkan. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku. Setiap malam, aku sering mendengar suara langkah kaki samar dari kamarnya. Padahal, ia seharusnya tidak bisa berjalan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Mungkin itu suara pelayan yang masuk untuk merapikan sesuatu. Namun, keanehan demi keanehan terus terjadi. Suatu malam, aku terbangun dan mendengar suara sesuatu jatuh dari kamarnya. Dengan hati-hati, aku berjalan mendekat, lalu mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Aku terkejut saat melihat bayangan seseorang berdiri di dekat jendela. Aku menahan napas. Itu bukan pelayan. Itu Khalid. Ia berdiri. Darahku seakan berhenti mengalir. Selama ini, semua orang mengatakan bahwa ia lumpuh. Lalu bagaimana mungkin sekarang ia berdiri dengan begitu tegap? Aku melangkah mundur dengan gemetar, berusaha memahami apa yang baru saja kulihat. Apakah ini hanya mimpi? Apakah aku berhalusinasi? Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, pintu terbuka lebar. Khalid berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan tajam yang membuat tubuhku membeku. Sejak kapan kau di sana? Suaranya terdengar dalam dan berbahaya. Aku tergagap, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku hanya mendengar suara dan ingin memastikan kau baik-baik saja, jawabku dengan suara bergetar. Khalid menyipitkan mata, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan jatuh ke kursi rodanya dengan begitu sempurna,
Seolah-olah ia sudah terlatih untuk melakukan itu, aku merinding. Ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang besar. Keesokan harinya, aku berusaha mencari jawaban. Aku mencoba bertanya kepada salah satu pelayan yang sudah lama bekerja di rumah ini, tetapi wajahnya langsung pucat saat aku menyebutkan Khalid. Jangan pernah menanyakan hal itu, Aisyah, bisiknya ketakutan. Kau tidak tahu betapa rumitnya keluarga ini. Aku semakin curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua orang takut membicarakan Khalid? Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku menyelinap ke ruang kerja Syekh Abdul Rahman, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Aku membuka laci-laci meja dengan hati-hati, lalu menemukan sebuah berkas tebal yang berisi laporan medis Khalid. Aku membaca setiap halaman dengan napas tertahan. Di halaman terakhir, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Luka pada tulang belakang pasien tidak menyebabkan kelumpuhan permanen. Dengan terapi yang tepat, pasien dapat berjalan kembali. Aku terpaku. Jadi, Khalid tidak benar-benar lumpuh? Jika demikian, mengapa ia berpura-pura? Apa alasan dibalik semua kebohongan ini? Saat aku masih mencerna semua informasi itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik dengan cepat, dan di sana, Khalid berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata yang dipenuhi kemarahan. Kau sudah terlalu jauh, Aisyah, suaranya rendah, tetapi mengandung ancaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menggenggam dokumen di tanganku dengan erat, tahu bahwa aku baru saja masuk ke dalam pusaran rahasia yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku berdiri membeku di depan Khalid, masih menggenggam berkas medis yang baru saja kubaca. Tatapannya begitu tajam, membuat tengkukku meremang. Kau tidak seharusnya melihat itu, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan beracun. Langkahnya perlahan mendekat, dan tanpa sadar aku mundur. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku hanya ingin tahu kebenaran, tetapi lidahku keluh. Nafasku terasa berat, seolah udara di ruangan ini mendadak menipis. Dengan gerakan cepat, Khalid merampas berkas itu dari tanganku, lalu merobeknya tanpa ragu. Apa yang kau lihat, lupakan saja, katanya dingin. Jika kau pintar, kau tidak akan menanyakan apapun. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. Aku telah melihatnya berdiri. Aku tahu ia tidak benar-benar lumpuh. Mengapa ia masih berpura-pura? Apa yang disembunyikannya? Sejak malam itu, sikap Khalid semakin aneh. Kadang ia bersikap seolah aku tidak ada, tetapi di lain waktu, aku bisa merasakan tatapannya mengawasiku dalam diam. Ada sesuatu di balik sorot matanya, bukan hanya kemarahan, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Setiap kali aku berada di dekatnya, udara terasa menegang. Aku tak pernah tahu kapan ia akan bersikap acuh dan kapan ia akan menatapku dengan mata penuh rahasia. Yang lebih menggangguku, aku mulai memperhatikan pola yang mencurigakan. Setiap malam, Khalid selalu menghilang dari kamarnya. Aku sering terbangun di tengah malam dan melihat kursi rodanya kosong. Tetapi saat pagi tiba, ia kembali berperan sebagai pria lumpuh yang tak berdaya. Kemana ia pergi? Apa yang ia lakukan? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kusangka. Satu malam, rasa penasaranku mencapai puncaknya. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku menunggu di balik pintu kamarnya, menahan napas saat mendengar suara langkah kakinya yang seharusnya tidak ada. Begitu pintu terbuka, aku mengendap-endap di belakangnya. Ia berjalan dengan mantap menuju bagian belakang rumah, melewati lorong gelap yang jarang dilewati siapapun. Aku menempelkan tubuhku ke dinding, berusaha agar tak ketahuan. Khalid berhenti di depan sebuah ruangan yang terkunci. Dengan cepat, ia memasukkan kode di panel kecil di samping pintu, dan pintu itu terbuka. Aku hanya sempat melihat sekilas bagian dalamnya, ruangan penuh layar monitor dan dokumen berserakan di meja. Sebelum aku bisa memahami semuanya, aku mendengar langkahnya kembali ke arah pintu. Panik, aku bergegas bersembunyi di balik tirai besar. Aku menahan napas saat ia keluar, seakan bisa merasakan keberadaanku. Setelah ia pergi, aku tetap diam di tempatku, jantungku berdetak kencang. Ruangan itu bukan ruangan biasa. Apa yang sedang ia sembunyikan? Dan yang lebih menakutkan, apa peranku dalam semua ini? Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar paksaan. Aku bukan hanya istri yang tak diinginkan,
Aku mungkin adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Saat aku kembali ke kamarku, aku sadar satu hal, Khalid bukan hanya pria misterius. Ia adalah pria berbahaya, dan kini, aku terjebak di dalam dunianya. Dunia yang mungkin akan menghancurkanku. Aku duduk di tepi ranjang, masih merasakan jantungku berdegup tak karuan setelah menyaksikan sesuatu yang seharusnya mustahil. Khalid bukan lumpuh. Ia bisa berjalan, bahkan dengan sempurna. Selama ini, semua yang ia perlihatkan hanyalah kebohongan. Tapi mengapa? Apa yang sedang ia sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, membuatku gelisah. Aku merasa seperti ikan kecil yang tanpa sadar masuk ke dalam kolam penuh buaya. Keesokan paginya, aku menatap Khalid dari seberang meja makan. Seperti biasa, ia duduk di kursi rodanya, berpura-pura tak mampu menggerakkan kakinya. Pelayan menuangkan teh untuknya, dan ia menerima cangkir itu dengan gerakan yang begitu anggun, seolah-olah ia adalah pria yang benar-benar tak berdaya. Tapi aku tahu kenyataannya. Aku melihatnya semalam, berdiri, berjalan, bahkan memasukkan kode rahasia untuk masuk ke ruangan misterius di ujung lorong. Aku ingin menantangnya, ingin bertanya langsung apakah semua ini hanya permainan atau ada sesuatu yang lebih besar. Namun, aku sadar satu hal, Khalid adalah pria yang berbahaya. Jika aku menyerangnya dengan tuduhan tanpa bukti kuat, aku bisa saja berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Jadi aku memilih diam, menahan semua pertanyaan di dalam kepalaku. Namun, mataku tak bisa berhenti mengawasinya, mencari celah untuk mengungkap rahasia yang ia sembunyikan. Hari itu, aku berpura-pura pergi keluar bersama salah satu pelayan, tetapi sebenarnya aku hanya bersembunyi di salah satu ruangan kosong, menunggu saat yang tepat. Aku ingin menangkapnya basah, membuktikan bahwa apa yang kulihat bukan hanya ilusi. Dan akhirnya, kesempatanku datang. Tak lama setelah rumah mulai sepi, aku mendengar suara langkah kaki dari arah kamarnya. Dengan hati-hati, aku mengintip dari celah pintu dan melihatnya berjalan keluar dari kamar, tanpa kursi roda, tanpa kesulitan sedikit pun. Aku terbelalak. Jadi ini bukan hanya kebohongan yang baru ia lakukan. Ia sudah lama memalsukannya. Aku mengikutinya diam-diam, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Ia menuju ruangan yang sama seperti malam lalu, memasukkan kode rahasia, lalu masuk ke dalam. Aku menunggu beberapa menit sebelum memberanikan diri mendekat. Aku menempelkan telingaku ke pintu, berharap bisa mendengar sesuatu. Laporannya bagaimana? Suara Khalid terdengar jelas dari dalam. Kami sudah mengamankan orang-orang yang terlibat, suara lain menjawab, lebih dalam dan serius. Tinggal menunggu perintah selanjutnya. Darahku berdesir. Apa yang sedang terjadi? Mengamankan orang-orang? Perintah selanjutnya, Khalid bukan hanya berpura-pura lumpuh, tetapi ia juga terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terdengar seperti operasi rahasia. Aku menahan napas, berusaha menyusun kepingan-kepingan teka-teki ini di kepalaku. Tetapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara Khalid terdengar lebih dekat. Aku merasa ada yang mengawasi kita, katanya, nada suaranya penuh kewaspadaan. Aku tersentak, jantungku hampir melompat dari dadaku. Aku harus pergi, sebelum semuanya terlambat. Jika Khalid tahu aku sudah mengetahui rahasianya, aku mungkin tidak akan bisa keluar dari rumah ini hidup-hidup. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tubuhku bersembunyi di balik lemari tua di sudut lorong, sementara langkah kaki Khalid terdengar semakin dekat. Siapa di sana? Suaranya rendah, tetapi penuh ancaman. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha keras agar napasku tidak terdengar. Jika ia menemukanku di sini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa detik terasa seperti selamanya sebelum akhirnya langkah itu menjauh. Aku masih terpaku di tempatku, menunggu hingga keadaan benar-benar aman sebelum buru-buru kembali ke kamarku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua hal yang kusaksikan menggumpal di kepalaku, membentuk sebuah kebenaran yang sulit diterima. Khalid tidak lumpuh, ia terlibat dalam sesuatu yang gelap, dan ia menyembunyikan rahasia besar yang bisa membahayakan nyawaku. Aku harus mencari cara untuk keluar dari rumah ini, tapi aku tahu aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku tiba-tiba menghilang, mereka pasti akan curiga. Aku harus berhati-hati. Namun, rencanaku berantakan keesokan harinya. Saat aku sedang berjalan menuju taman belakang, Khalid tiba-tiba muncul di hadapanku. Matanya menatapku tajam, seolah bisa membaca isi pikiranku. Kau tidak tidur semalam, katanya datar. Jantungku mencelos. Apakah ia menyadari sesuatu? Apakah ia tahu aku mengikutinya?
Aku berusaha tetap tenang, menundukkan kepala agar ia tidak melihat kegugupanku. Aku hanya sulit tidur, jawabku pelan. Ia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas. Ikut aku, perintahnya. Aku ragu sejenak, tetapi menolak bukanlah pilihan. Dengan langkah hati-hati, aku mengikutinya menuju ruang kerja yang selama ini menjadi tempat misteri. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan aku masuk. Aku menelan ludah, melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan layar monitor dan peta-peta yang tertempel di dinding. Semua ini terlihat seperti markas operasi rahasia. Khalid berbalik menatapku, ekspresinya berubah lebih serius. Aku tahu kau sudah lama curiga, katanya. Dan aku tahu kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Aku terkejut, tetapi sebelum aku bisa menyangkal, ia melanjutkan. Aku memang tidak lumpuh. Aku berpura-pura selama bertahun-tahun untuk melindungi sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku mencengkeram ujung gaunku, jantungku berdetak lebih kencang. Melindungi apa? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku lurus-lurus. Keluarga ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ayahku, Syekh Abdurrahman, bukan hanya seorang pengusaha. Ia terlibat dalam jaringan yang lebih besar, sesuatu yang bahkan kau tidak akan bisa bayangkan. Aku menggigit bibir, berusaha memproses semua informasi ini. Dan kau? Aku menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Kau bagian dari itu juga? Khalid menghela napas panjang, lalu mengangguk. Aku dipaksa untuk menjadi bagian dari permainan ini. Jika aku menolak, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Suaranya terdengar lebih pelan, lebih lelah. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di balik sosoknya yang dingin, sebuah beban yang telah ia pikul begitu lama. Aku berpura-pura lumpuh agar aku bisa bersembunyi dari musuh-musuh ayahku. Jika mereka mengira aku lemah, mereka tidak akan mengincarku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ku ketahui selama ini ternyata hanya kebohongan yang tertata rapi. Aku menikah dengan pria yang tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga hidup di dunia yang penuh dengan bahaya. Dan yang lebih menakutkan, aku kini menjadi bagian dari dunia itu, tanpa jalan untuk kembali. Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Khalid. Seolah-olah dunia tempatku berpijak runtuh dalam sekejap. Pernikahan ini bukan hanya sekadar paksaan, tetapi bagian dari permainan yang lebih besar, lebih berbahaya. Aku menatapnya, mencari kebenaran di balik matanya yang dingin namun menyiratkan sesuatu yang selama ini tak pernah kutemukan, ketakutan. Kau tidak pernah memilih hidup seperti ini, bukan? Tanyaku lirih. Khalid menatapku tajam, seakan tak percaya aku bisa memahami sedikit saja dari beban yang ia pikul. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di kursi, menyandarkan tubuhnya seolah lelah dengan semua kebohongan yang telah ia jalani bertahun-tahun. Sejak kecil aku dipaksa menjadi bagian dari permainan ini, suaranya nyaris seperti bisikan. Ayahku, ia musuh bagi banyak orang. Dendam lama telah mengalir di darah keluargaku. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan guncangan di dalam dadaku. Dendam keluarga, dua kata itu terasa begitu kelam, seolah menyeretku ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Dan aku? Apa hubunganku dengan semua ini? Aku memberanikan diri bertanya, meski aku takut akan jawabannya. Khalid terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, awalnya, pernikahan ini hanya bagian dari strategi. Mereka ingin menjebakmu dalam dunia ini, memastikan kau tidak akan bisa pergi. Darahku berdesir. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa aku hanya seorang perempuan biasa yang terjebak dalam intrik mereka. Namun, lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih menyesakan, pengkhianatan. Jadi kau setuju menikah denganku hanya karena itu? Aku bertanya, suaraku bergetar. Kau tak pernah menginginkanku? Khalid mengangkat wajahnya, matanya kini penuh dengan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak bisa memilih, sama seperti kau, katanya. Tapi bukan berarti aku tidak pernah peduli. Ada kesedihan di balik nada suaranya, sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada kebohongan apapun yang telah ia ucapkan. Aku ingin melindungimu, tetapi semakin dalam kau terjebak, semakin sulit bagiku untuk menjauh. Aku merasakan dadaku sesak. Aku ingin membenci Khalid, ingin menganggapnya sebagai musuh, tetapi hatiku mengkhianatiku. Aku bisa melihat betapa ia sendiri terperangkap dalam perang ini, betapa ia berusaha melawan takdir yang telah digariskan untuknya.
Kalau begitu, ayo keluar dari sini, kataku tiba-tiba, suaraku penuh tekad. Aku tidak mau menjadi bagian dari permainan ini. Dan aku yakin kau juga tidak. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, kau tidak mengerti, Nadira. Ini bukan hanya tentang aku atau kau. Ini tentang darah, kekuasaan, dan dendam yang telah mengakar selama puluhan tahun. Aku tidak bisa begitu saja menarik diri tanpa konsekuensi. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Lalu bagaimana dengan kita? Tanyaku, hampir berbisik. Apakah kau benar-benar ingin aku tetap di sini hanya sebagai boneka? Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Halid terlihat ragu. Aku tidak pernah menganggapmu boneka, katanya. Dan itu masalahnya, Nadira. Karena aku mulai peduli padamu lebih dari yang seharusnya. Aku tertegun. Kata-kata itu seharusnya memberiku harapan, tetapi justru semakin membuatku takut. Karena jika Halid benar-benar peduli padaku, maka aku adalah kelemahannya. Dan dalam dunia mereka, kelemahan adalah hal yang paling berbahaya. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Angin berembus pelan, membawa serta perasaan yang tak bisa kupahami sepenuhnya. Aku seharusnya membenci Halid. Aku seharusnya ingin pergi sejauh mungkin darinya, tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarikku, sesuatu yang membuatku tak bisa mengalihkan perasaan ini begitu saja. Pintu balkon berderit pelan. Aku menoleh dan melihat Halid berdiri di ambang pintu, masih dengan ekspresi dingin yang biasa ia tunjukkan. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Kau masih terjaga, katanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh lagi, memilih menatap langit yang terasa lebih luas daripada hatiku sendiri. Aku tidak bisa tidur, jawabku jujur. Halid melangkah mendekat, lalu duduk di kursi di sampingku. Untuk beberapa saat, tak ada yang berbicara. Kami hanya duduk dalam keheningan, seolah kata-kata tak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi di antara kami. Aku tahu kau ingin pergi, suaranya akhirnya memecah kesunyian. Dan aku tidak akan menyalahkanmu jika kau membenciku. Aku menoleh, menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Ada luka di matanya, luka yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap dinginnya. Aku memang ingin pergi, kataku jujur. Tapi di saat yang sama, aku juga ingin tahu, apakah semua ini nyata? Apakah perasaan yang kau tunjukkan itu benar atau hanya bagian dari permainanmu? Halid terdiam. Ia menundukkan kepala, seakan tak tahu bagaimana harus menjawab. Namun, ketika akhirnya ia mengangkat wajahnya lagi, matanya penuh dengan sesuatu yang selama ini tak pernah ia biarkan terlihat. Aku tidak pernah berpura-pura soal itu, katanya lirih. Awalnya, aku memang hanya menjalankan rencana keluargaku. Tapi kau membuat semuanya berubah. Aku tidak bisa lagi melihatmu hanya sebagai bagian dari strategi. Hatiku bergetar mendengar pengakuannya. Aku ingin percaya, tetapi rasa takut masih mengikatku. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, Halid. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang penuh kebohongan dan dendam. Halid menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku dengan hati-hati. Sentuhannya hangat, jauh berbeda dari kesan dingin yang selama ini ia tunjukkan. Aku bersumpah, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, katanya, suaranya penuh ketegasan. Dan jika kau masih menginginkanku setelah semua ini, aku akan berjuang untuk kita. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami, tidak tahu apakah kami bisa benar-benar keluar dari dunia yang penuh bahaya ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku merasa ada secercah harapan. Mungkin, cinta yang sebenarnya bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang bertahan bersama di tengah badai yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, aku dan Halid seolah memasuki babak baru dalam hubungan kami. Tidak ada lagi kebohongan di antara kami, tetapi itu tidak berarti segalanya menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, semakin banyak hal yang harus kami hadapi. Dendam keluarga, ancaman dari pihak-pihak yang mengincar Halid, dan tekanan dari keluarganya sendiri menjadi ujian terbesar bagi pernikahan kami. Aku mulai merasakan dinginnya dunia tempat Halid berasal. Beberapa kali, aku melihat pria-pria asing datang ke rumah, berbicara dengan nada rendah dan wajah penuh rahasia.
Setiap kali aku bertanya, Khalid hanya berkata, mereka datang untuk memastikan aku tetap berada di pihak keluarga. Aku tahu artinya. Mereka tidak akan membiarkan Khalid pergi begitu saja. Dan jika aku menjadi alasan ia ingin keluar, aku juga akan menjadi target mereka. Hari itu, aku melihat Khalid berdebat sengit dengan ayahnya. Syekh Abdul Rahman menatap putranya dengan penuh kekecewaan, sementara Khalid berdiri tegak, tak mau tunduk. Kau semakin lemah sejak perempuan itu datang. Suara Syekh Abdul Rahman terdengar penuh amarah. Apa kau pikir perasaan bisa menyelamatkanmu dari dunia ini? Khalid mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Aku tidak lemah, ayah. Aku hanya tidak ingin terus menjadi boneka keluarga ini. Aku bersembunyi di balik dinding, jantungku berdetak kencang. Aku tahu Khalid berjuang untukku, untuk pernikahan kami. Tapi aku juga tahu bahwa melawan keluarganya berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Bisakah kami benar-benar bertahan? Atau semua ini hanya akan berakhir dengan kehancuran? Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali aku berjalan di lorong rumah, aku merasa ada yang mengawasi. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih berat, seolah aku sedang berada dalam jebakan yang perlahan menutup. Aku sadar, keluarga ini mulai meragukan kesetiaanku. Mereka mungkin sudah menyadari bahwa Khalid ingin melawannya, dan itu berarti aku adalah ancaman bagi mereka. Malam itu, aku mendapati surat tergelincir di bawah pintu kamarku. Tangan gemetar saat aku membukanya. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Kau tidak akan selamat jika tetap di sini. Dadaku sesak membaca pesan itu. Aku ingin berlari ke pelukan Khalid, ingin mengatakan padanya bahwa aku takut. Namun, aku tahu, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kami. Jika aku pergi, maka Khalid akan sendirian dalam pertempuran ini. Aku tidak bisa pergi. Tidak setelah semua yang ia lakukan untukku. Jadi malam itu, aku menunggu Khalid pulang dan menatap matanya dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan lari, kataku tegas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Khalid menatapku lama, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku akan melindungimu, bisiknya. Sampai napas terakhirku. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, masih penuh dengan rintangan. Tapi aku juga tahu satu hal, cinta bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan tentang berjuang bersama. Dan aku memilih berjuang, meski harus menghadapi neraka sekalipun. Malam itu, aku dan Khalid duduk berdampingan di balkon, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang mendekat, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kami tak bisa terus bersembunyi. Kami tak bisa terus hidup dalam ketakutan, keputusan harus dibuat, entah membawa kami pada kebebasan atau kehancuran. Ketika fajar mulai menyingsing, suara ledakan mengguncang kediaman keluarga Khalid. Aku tersentak, sementara Khalid langsung menarikku ke dalam pelukannya, melindungiku dari serpihan kaca yang berjatuhan. Mereka mulai bergerak, ucapnya lirih. Ini saatnya. Aku menatapnya dengan mata penuh tanya. Saatnya apa? Khalid menggenggam tanganku erat, tatapannya penuh ketegasan. Saatnya kita melawan, Nadira. Atau kita akan selamanya menjadi tawanan. Tanpa ragu, Khalid menyeretku keluar dari kamar. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman, kami berlari menyusuri lorong gelap, diiringi suara langkah kaki yang memburu. Suara bentakan dan teriakan menggema, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Aku tak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari kekacauan sebesar ini, tapi kini aku tahu, inilah harga yang harus kami bayar untuk kebebasan. Di tengah kekacauan, seorang pria berdiri menghadang. Syekh Abdul Rahman, wajahnya penuh amarah, matanya menyala dengan api kebencian. Kau mengkhianatiku, Khalid, katanya, suaranya penuh kekecewaan. Khalid menggenggam tanganku lebih erat, lalu menatap ayahnya dengan mata yang tak lagi ragu. Aku hanya memilih jalanku sendiri, jawabnya tegas. Aku tidak ingin hidup dalam bayanganmu selamanya. Aku melihat kilatan tajam di mata Syekh Abdul Rahman. Dalam sekejap, ia menghunuskan pistol ke arah Khalid. Jantungku nyaris berhenti. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri di depan suamiku, merentangkan tangan. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewati aku, ucapku dengan suara bergetar. Air mata menetes di pipiku, tapi aku tak akan mundur. Aku lebih memilih mati daripada kehilangan Khalid. Beberapa detik yang mencekam berlalu.
Aku melihat tangan Syekh Abdul Rahman bergetar, matanya dipenuhi keraguan. Kemudian, perlahan, ia menurunkan pistolnya. Pergilah, katanya akhirnya, suaranya terdengar berat. Sebelum aku berubah pikiran. Khalid menatap ayahnya dengan penuh keterkejutan, tapi ia tak membuang waktu. Dengan cepat, kami berlari ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam mobil, aku menggenggam tangan Khalid erat. Kita selamat, bisikku, masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Khalid menoleh, lalu tersenyum kecil, senyum yang selama ini jarang kutemui. Ya, kita selamat. Dan kita bebas. Aku tahu perjalananku dengannya baru saja dimulai, masih banyak tantangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya lepas. Khalid mengecup keningku lembut, lalu berbisik, aku mencintaimu, Nadira. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tersenyum, membalas genggamannya dengan penuh kehangatan. Cinta yang kami perjuangkan akhirnya menemukan jalannya. Bukan akhir yang sempurna, tetapi akhir yang kami pilih. Dan itu lebih dari cukup.